Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36-37 yang materinya jikalau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan, apa reaksi umat manusia? Jikalau ajaran dinut tauhid disampaikan di tengah-tengah umat manusia, apa reaksi umat manusia hatinya? Di situ nanti terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama menerima hidayah tersebut. Golongan yang kedua menolak, hatinya menolak. Alasannya sederhana. Mengapa dia menerima hidayah dari Allah tersebut? Karena mereka dalam hatinya ada satu kesadaran, kalau kita selama ini dolim pada Allah. Yang kedua, mengapa tidak bisa menerima? Karena satu sisi nurullah, nur ilmu, hidayah ditolak karena tidak ada kesadaran kalau kita ruhaniyah ini selama ini dolim pada Allah. Di samping itu juga kita tidak tahu kalau kita selama ini jadi budaknya nafsu. Ini persoalan yang menjadikan kita menolak. Monggo kita bahas santai aja, yang belum bisa menerima gak usah muring-muring, ya gak usah. Jadikanlah itu sebuah hidayah yang mungguh kita tertunda gitu aja. Nanti kalau jenengan sudah paham, akan ada satu kesadaran hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna, lan yepti temen-temen wis ngutus sapa ingsun. Sungguh saya telah mengutus. Saya sapa? Saya Allah. Fi kulli ummatin, ing dalem saben-saben umat. Jadi setiap umat ini Allah mengutus rasulan, ing siji utusan. Setiap umat itu Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan hal itu. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan Rasul yang diutus Allah itu disesuaikan dengan bahasa kaum tersebut. Misalnya bangsa Jawa, sing diutus mesti orang Jawa dengan bahasa Jawa, Madura dengan bahasa Madura, Bugis dengan bahasanya, atau bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia jadi satu negara, berarti bahasa Indonesia. Yang semua itu mempunyai maksud supaya mudah dipaham bahasanya. Kalau bahasa monyet, ya monyet, bahasa ini monyet ya apa? Bahasa semut,
kauli ya bahasane semut. Apa maksudnya Allah mengutus setiap umat itu dalam satu utusan untuk menyerukan apa? Rupane anik budu seruane rupane niki berupa ini. Padha ngabdiya sira kabeh, padha muja-mujiya nyembah sira kabeh Allaha ing ilahun wahid, ing ahad. Ngaten lho. Allaha iku ai ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Islam Allah, bahasa Hindu beda lagi, Nasrani beda lagi, nggak ada masalah. Sing penting ke ahad. Satu itu seruannya. Bagaimana caranya ruhaniyah itu bisa memuja dan memuji terhadap ilahun wahid, hidup yang ada pada diri Anda. Sementara kita sebelum mengenal ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita telah kenal atau dalam hati kita telah dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk. Bagaimana? Padahal sejarah ruhaniyah itu sebelum jagatnya hati ini ada gambar selain Allah, awalnya kita itu di dalam diri kita ada wujudnya Allah. Jagatnya hati itu hanya ilahun wahid. Bagaimana untuk bisa kita itu kembali lagi kepada kefitrawan, kembali lagi kepada menyembah ilahun wahid? Bagaimana? Wastanibu lan padha nyucikake sira kabeh, wastanibu lan padha ngedoi sira kabeh at-tauhuta ing tauhid sing wis berada di dalam hati kita. At-tauhid berarti wujudnya makhluk yang sudah kadung ada di dalam hati kita. Bersenono iku. Terus cara membersihkan bagaimana? Pun nek ngomong caranya membersihkan bagaimana? Omah jenengan, rumah Anda jikalau kotor, cara membersihkan yang nggawa sapu, saponono, pelen, bila perlu harus ada apa kok pewangi ini apa? Sabun apa sih kayak ngepel-ngepel nih? Super pel, ya. Tergantung jenengan hanya pingin bersih, apakah sekalian sak bau wangi, terserah. Masalahnya rumah kita itu penuh dengan telek doro, ya. Tadi tainya kucing, tainya apapun, beleduk, macem-macem. Ini kalau bahasa membersihkan rumah sih gampang mawon. Lah niki mudah saja, tapi rumahnya ruh. Ini persoalannya. Kalau kotori jasad habis ngelakoni molimo, alah. Ngeten, apa ngeten iki? Sepil. Gawampang tebusane lho gawampang. Tapi kalau regete ati jaga apa rumahnya hati kita,
yang penuh dengan kotoran-kotoran, tidak hanya kotoran manusia tapi kotoran binatang-binatang apapun, bentuknya kita beriman kepada makhluk iku wis dadi kotor. Ini tetap kita memakai material. Apa materialnya yang dimaksud? Ilmu tauhid. Sebab dengan ilmu tauhid ini akan memunculkan nur ilmu, cahayane ilmu, memahamkan bagaimana cara kita mengesahkan Allah. Jadi niki wau lafate kan anik budullaha, bagaimana bisa masuk ke ilahun wahid, maksudnya Allah yang Maha Esa. Sebab Allah sampun dawuh lewat kanjeng Nabi Muhammad, yang dimaksud Allah itu kul huwallahu ahad. Di sini mboten maksudnya tidak menyembah, memuja, memuji nama, enggak. Anik budullaha maksudnya adalah Allah ai ilahun wahid. Sebab Rasulullah diparingi wahyu Allah, ilayya nuhiya ilayya annahu, ini ki ilahukum ilahu wahid. Lah ini ki wahid iki nek dari lugat ya satu, dari lugat lo ya, tapi maksudnya adalah sama dengan ahad, tunggal. Yaiku Allah Tuhanmu yang Maha Esa. Jadi dengan tauhid inilah akan mendidik, memahamkan ruhaniyah jenengan untuk bertemu ahad, boten bertemu nama Allah. Niki lho maksudnya. Jadi ilmu itulah saya ibaratkan sapu atau air atau super pel. Sing ijo-ijo ini kalau bu apa nih yo super pelan ya. Yes, ambune wangi-wangi. Yeah. Ini super clean. Nah, wis sembuh niku napa jenenge, pokoke super-superan kanggo menghilangi kuman-kuman sing nempel di keramik. Lah ngoten nggih. Bon. Lah ketika ajaran untuk, ketika sapu ini atau super pel ini ibarat disampaikan di tengah-tengah kita, ketika dinu tauhid itu disampaikan kepada kita supaya kita bisa membersihkan rumahnya hati, rumahnya ruh, faminhum monggo iku setengah saking bagiane umat man utawi ono wong hada kang gelem nrimo hidayah, hada kang awe hidayah sapa Allahu Gusti Allah. Niki siapa mereka? Hatinya yang klik. Niki gak semua orang loh Pak mau mendengarkan kajian tauhid, gak semua orang. Kadang-kadang kita yang alim ilmu Quran, yang alim ilmu hadis, yang alim ilmu ijma' qiyas nolak. Kadang-kadang. Tapi saya nggak salahkan, karena setiap manusia perlu dengan proses. Kadang saking bencine gak senengi ngomong ngeten, kejeron ngaji muniku, masyarakat lu masyarakat syariat durung patek ngerti kok wis digrojok ilmu hakikat. Ini kadang medung
medongkol dalam hati ini. Iya. Ilmu iku ya disampaikan di golongan yang bisa menerima. Keceron. Nyun sewu Pak, ngoten niku mboten sedikit. Estu. Berhubung kita sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa alim kita. Akhirnya nggak terima. Wong klason iku Muhammad iku wong gak duwe, yatim piatu. Duwe apa sih Muhammad iku? Buktine uripe sawara, habis lahiran berapa bulan ditinggal sedo ibu Siti Aminah nyusune ngalih. Loh, wis jelas iki soron dunyane wis gak baik, tondo gak baik. Kok ngikuti Muhammad ya? Para abu-abu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab niku ya, abu-abu ya. Loh, niku wong cerdas Pak, lho anggit sampeyan sugih. Bukan orang sembarangan. Al-Mala' pertama kali yang menolak ya beliau-beliau itu, mereka-mereka itu. Wong arek dik wingi. Aku lho wis rambutku putih kabeh tuwek aku. Mosok sih kate merguru arek sik percil. Ilmu kejaran. Gak cocok. Lho kadang-kadang ngoten. Siapapun kita kalau sudah kedahuluan ngalim, akhirnya rumangsa ngalim mboten saged. Yahjubuhum biulumihim. Allah akan justru menutupi dengan ilmu yang kita aku sehingga hati kita menolak. Mpun tersinggung lo ya. Sesuk lah jenengane ajenge mati detik-detik lah dibuka Gusti Allah kebenaran ini. Sesuk ikut terakhir wis. Hatta idza ja'at humusa'atu bagdatan. Perkara sing ngagetno nek wis teko baru sadar. Wis, kita yang seperti itu kita akan baru sadar kalau dinu tauhid yang beliau sampaikan, yang beliau Muhammad tak caci, tak maki, tak sebut ajaran ini gak bener, ternyata kebenarannya kebuka waktu kita mau mau ajal datang. Udah nggak ada kesempatan. Bon. Jadi yang pertama itu ada golongan yang Allah kasih hidayah. Artinya kesadaran dalam hati kita bahwasanya kita selama ini dolim seperti Nabi Yunus. Contohnya, jangan kira sudah disebut Nabi, ya toh nyun sewu. Allah tidak menghukum atas perbuatannya. Apa perbuatannya Nabi Yunus? Ketika ajaran itu ditolak di tengah-tengah kaum, beliau ning atine iku medongkol. Jancurit. Ya, iki ajaran benar ditolak. Ya Allah, hancurkan kaumku. Ngoten Nabi Yunus iku. Dia tidak sadar, yang membikin gak sadar iku sapa. Kaum niku lho menolak. Kaum iku perlu proses. Gak langsung kau doktrin terus mau menerima. Ya jangan gitu. Ketika kau sampaikan, Anda jangan memaksakan orang lain untuk percaya. Ya jangan begitu. Kita semua itu penuh dengan proses. Butuh mukobalah, perbandingan, butuh referensi, tanya sana, tanya sini. Bener yang disampaikan Muhammad itu perlu bertanya-tanya. Kaum Taif lah tentu. Seperti itu. Kaum anak putu nih Bani Israel. Cawar das Pak. Ya. Allah ya karim. Nek Rasulullah Muhammad dibiarkan.
Gak disalahkan dulu. Oh iya, sih butuh proses. Pun. Yang kedua, wa minhum lan iku setengah saking golongan umat man utawi ono wong hakot kang bersih kekeh alaihi ing atase man opo adzalalatu kesesati. Artinya apa? Ada orang golongan yang kedua menolak dengan hidayah petunjuk dari Allah lewat dinut tauhid itu dia tolak, berarti mereka dikatakan hakot alaihi dhalalah, dia tersesat di dalam kehendak hawa nafsunya sendiri. Ngaku iki wis puluhan tahun ning pondok wis nyampe gak tau nak pondok, jak ajaidun kok imune gak ngerti, membaca Qur'ane glepotan, maca bismillah bese meleh, apa ini wis gak cocok. Allah ya Karim, inilah kita atas dasar kita merasa keakuan diri kita yang ngalim, yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dia nggak mau alias menolak. Makanya Allah mengatakan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian besar di antara umat itu ada yang masih tetap di jalannya. Seruannya, apa seruannya? Seruan hawa nafsunya sendiri. Apa sih seruannya hawa nafsu? Namun hanya satu Pak, yastakhibunal hayatad dunya. Bagaimana supaya hati ruhaniyah kita itu condong pada selain Allah, yang disebut hubus syahwat. Sebab kalau hati sudah condong tersebut terhadap hubus syahwat, maka alal akhirah kita akan melalaikan Allah, melalaikan ilahun wahid. Sebab kuat aku nih aku Pak, wah aku sing ngaji iki, wah aku sing sholat iki, wah aku sing bisa ini bisa itu, aku yang kaya, aku yang punya jabatan. Allah ya Karim, inilah Pak golongan mereka. Bukan persoalan nih kita salah secara fisik memegang kemewahan dunia tersebut, enggak. Iku Allah titipkan kepada kita. Masa sih barang yang dititipkan Allah pada kita lalu kita aku-aku? Kan bukan hak milik kita. Tapi mengapa kita aku-aku? Itu memang karena kita telah terbius oleh bisikan nafsu dalam diri kita untuk mengakuinya. Sebab kalau seseorang sudah jatuh pada pengakuan wa yastakhibunal hayatad dunya, mesti alal akhirah, lupa hari akhir, lupa terhadap alam akhirat, lupa terhadap ilahun wahid. Udahlah, jenengan umpama dereng belum bisa menerima, monggo gak apa-apa, tapi keterangan ini jangan kau buang, simpanlah, nanti suatu saat kamu angen-angen lagi. Angen-angen ini ngeten, saiki ono dasar ya, walillahil masyriq wal maghrib, makhluk apapun itu milik Allah. Semua apa yang diletakkan kita itu bahasa sederhana, Gusti Allah nitip nih supaya jenengan dadi wong sing amanah. Masa sih perkara sing dititip nih, yang dititipkan yang berhak terhadap kita, terus lalu kita haki.
Seperti itu perilaku apa? Umpama gini, saya itu tukang parkir Pak Bu, jenengan sing kagungan mobil sepeda, son titip mobile piro sedina? Anu Pak, aturan ini kula kenekno 10.000. Oh iya gak apa-apa, 10.000 sedina sewengi. Nek sepeda cukup 5.000 sedina sewengi. Mobil mewah, sepeda mewah, sudah jatuh tempo jenengan ambil. Saya sing sampean titipi, tak akoni barang sampean ini barang kula. Sampean pundut, nggak boleh. Ini mobil saya, ini sepeda saya. Terus jenengan sebagai pemilik ya nopo. Sama Allah juga begitu. Gak jauh berbeda Pak. Gak jauh berbeda. Mengapa saya harus keluar muncul rasa keakuanku yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu? Satu jawabannya karena kita memperhatikan dan mengikuti seruan nafsu. Padahal Allah katakan wala tattabi'u, dan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton, ing tiupan, ing bisikan, ing ajak-ajake nafsu. Sebab innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Al-Baqarah 208. Itu tadi. Berarti ketika saat kondisi kita menjadi budaknya nafsu, itulah asbabun nuzul ayat ini diturunkan supaya manusia itu tidak memperhatikan seruan nafsu di dalam diri kita, biar kita itu mendengarkan seruan Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat Kanjeng Nabi yang ning Quran iki, anik butullaha wastani butawu. Bagaimana kondisi orang-orang yang kelompok kedua? Fasiru mongko mlaku sira kabeh, teseso sira kabeh, lihatlah padha mlaku sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fanduru mongko do ningalono sira kabeh ing sejarah-sejarah umat sebelum umat Muhammad ini bagaimana. Kaifa khali kaya apa iku kana ono sapa man ono iku akibatul mukadzibin, akibati yang mendustakan ajar ini. Bagaimana akibatnya? Nah, sampeyan delok sejarah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Nabi Isa, Nabi ke atas sampai Nabi Adam, bagaimana bagi mereka yang mendustakan? Wa ahlaknahum, Allah hancurkan. Pertanyaannya, umat Muhammad apa seperti itu? Ya, pasti itu terjadi. Suka-suka Allah menghancurkan. Mungkin tahun 2005 bulan Desember, ya, tanggal 25 mungkin itu juga, ya, apa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, sebagian wilayah Indonesia, tepatnya di Banda Aceh, terjadi loh, suka-suka Allah menghancurkan. Caranya bagaimana? Loh, itu pelajaran mahal sebetulnya bagi kita. Tapi juga ada yang diselamatkan Allah, diselamatkan. Ada yang dihancurkan, ada yang diselamatkan. Lah, miturut penelitian
apa jenenge sekarang itu? Buset, riset ya. GMAG apa? GMKG. Pulau Jawa dan Sumatera akan terjadi namanya megatrust. Itu kan penelitian wong ahli ilmu itu toh Pak ya. Beliau meneliti gak ngawur. Neliti gak ngawur, berilmu mereka. Punya alatnya Pak. Punya alatnya. Nek jenengan alatnya cuman nyun sewu. Ini kalau besi ngadet cek wis dedek ngene. Nengeri nek istiwak iku kapan? Gitu. Ilmu dengan iku toh. Dulu kita nggak ada jam menentukan waktu-waktu iku. Kalau duhur iku bagaimana, kalau asar bagaimana, maghrib lewat alam. Lah ngoten nggih. Belum ada jam Pak, belum ada. Tapi ulama-ulama zaman dulu dititipi Allah ilmu hikmah. Itulah Allah kasih tahu kapan itu terjadi dan berupa apa. Tapi yang jelas, apa akibatnya? Tolong sampean deleng sejarah. Nek bahasane fasiru malakuo, wis tontonan. Mana bekas-bekas yang Allah hancurkan kaum nabi sopo. Amen delok. Fandur mongko do ngangen-ngangeno sira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat mereka yang mendustakan ajaran ini. Udah. Niki 36. Dalam ayat lain Allah musnahkan. Kapan itu? Apakah itu juga terjadi pada umat Muhammad? Pasti. Bukti ini contohnya tahun kemarin. Tahun 2025. Entah 2005, mohon maaf, salah nyebut. Ini tadi barusan ini di Bekasi lewat ditemukan mayat 5, 7 apa 5? Oh 7 berarti kurang loro lah ngoten nah 5 tanah. Iku mayat rombongan, iku pasti indikasi pembunuhan. Ya dah? Lah, sampai sekarang belum terungkap. Memang kejadiannya tadi tanggal 22, ya dah? Ya sudah. Sampai mungkin teringat yang kelahiran di bawah tahun 70, ada namanya Gestapo, ya dah? 65 ya, 65 Gestapo ya. Mayit itu seperti apa? Amin delok. Wis ning kali tikem nyecer. Berarti ini tanda sudah. Tanda. Tanda sudah. Saiki lho mati 7 langsung iku piye? Nggih mohon maaf, hal itu harus kita antisipasi karena kita juga tidak mau untuk terjadi terlibat di dalamnya itu keluarga kita lagi itu toh. Nah inilah insyaallah hanya laki-laki ya nih. Nggak ada perempuannya, laki-laki tak ya, laki-laki. Yes. Kan belum diungkap, belum terungkap motifnya apa, ya tak? Siapa pelakunya kan belum, si barusan tadi ditemukan.
atau mungkin zaman sampean iki glangsingan niku lebih lho eling Petrus. Itu kan wis jelas. Kalau kematian saat 65 itu kan wis menungso gak ono ajine, mayit mecer-mecer, yang jelas itu orang pribumi sendiri. Masya Allah. Bon, yes, kita tunggu berikutnya. Bagaimana perjalanannya nanti Allah. Loh, Allah suka-suka menghancurkan umat ini lewat apapun. Lewat apapun. Mungkin kita lihat di Timur Tengah, di Palestina. Ya dah. Allah menghancurkan umatnya itu kan macam-macam caranya. Kan tidak harus tsunami, tidak harus gempa lang, bisa jadi perang Palegrek, perang saudara, bisa jadi. Mungkin jenengan pernah mendengar ceramah sing ngajak perang dikon ngungkal gamani lah tentang. Ya sudah, biar polisi yang bisa mengungkap, nek gak bisa ngungkap prayo dadi polisi kuwi. Iya, lah ya. Pun insyaallah nek gak iso dadi polisi prayo tak genteni dadi polisi. Nggih. Wakeh polisi sing iso menyelesaikan masalah itu. Pun belakrak tutuk gono ya. Apa akibat ketika saat kita itu mendustakan dengan ajaran Rasulullah itu, di samping Allah menghancurkan dengan cara Allah sendiri. Ah, iki ayat 37. Intahris lamuno kuwi Muhammad ngene ya, sira ngarepake tenan ala hadahum supaya mereka dikasih hidayah petunjuk, ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku layah di ora bakal aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yudilu kang nyesatake wis nyesatake sapa Allah ing man wa malahum minasirin lan ora ana iku tetep keduwe eman atau umat sing nolak minasirin utawi golongan atau mendapatkan pertolongan. Ndak. Muhammad sekalipun kau mengharap, sangat mengharap terhadapku untuk supaya aku beri petunjuk, jabe Allah, fa innallaha la yahdi, Allah ora bakal aweh petunjuk, dan juga dia tidak akan mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat, karena sudah sering kuperingatkan lewat dirimu, tetap aja dia angkuh. Apa pak angkuh bahasa Indonesia? Ya angkuh nih, sombong, angkuh. Orang angkuh itu pak bisa jadi sebab ilmu loh pak, bisa jadi sebab sugiye, sebab pangkate. Allah ya karim, macam-macam. Makanya mengapa nafsu memakai wazuyidalin nasi hubbus syahawa iku dengan beberapa yang disenangi hawa nafsu kemewahan dunia itu, iku cara yang paling mudah ruhaniyah manusia terjebur di situ. Terjebur. Akhirnya apa yang terjadi? Fakta. Ya mesti ya memang ya. Udah kita nggak usah membahas bah hijab tutupi gede dan lain sebagainya. Yang terpenting kesempatan kita masih ada, bagaimana kita hati ini sadar. Udah itu aja. Sampai kapan Muhammad iki mengharapkan hidayah terhadap mereka dan Allah tidak kasih
hidayah itu sampai kapan? Sampai di mana kesempatan mereka itu sudah habis. Bapak Ibu, hatta idza ja'athumus sa'atu batatan. Wis, sampai detik-detik kematian datang. Udah. Kalau masih ada kesempatan entah 1 bulan, entah 1 hari, masih ada. Tapi kalau sudah datangnya detik-detik bagdatan perkara yang mengagetkan yaitu kematian, ya sudah. Walaupun dungone Kanjeng Nabi memohon nang Allah supaya dikasih hidayah, tetap Allah jawab, fa innallaha mongko sesungguhnya Allah ikulah yahdi tidak akan pernah memberikan petunjuk man yudillu terhadap orang yang Allah sesatkan. Wa malahum minasirin, dan tidak akan menemukan pertolongan. Naudzubillah. Wis sekarang ngeno dhewe mati sampai kali kula game over kapan yo gak roh, tidak tahu kapan lagi. Kalau tidak mulai hari ini kita buka pintu hati kita untuk menerima ajaran tauhid, kapan lagi kita nuruti nafsu? Gak ono marine Pak. Niki wau kacamata anyar nih. Kula jajal mampir nang tukang kacamata plus niki, tapi plus. Nek digawe bengi enak apa gak? Nek digawe awan jelas penak. Nek bengi piye? Kita sik ketinggal. Nah, cocok. Sik kait ngeblek Bu niki wau tak jajal nggih. Pun masalah mripat kula sampun 150 plusnya. Nggih, wis umur sak monten wis otomatis lah. Kalah mbek jenengan-jenengan iki wis sepuh sik iso maca Quran tanpa kacamata. Kula mboten saged. Dadi mlungker-mlungker kaya uler gandeng-gandeng ngene. Belereng nggih. Pun Bapak Ibu hadirin, menawi kula angsal mbuka apa yang Allah berikan terhadap kita setelah kita mengkaji ayat ini yang disebut wa ahlaknahum, itu Allah hancurkan, akan kusampaikan. Umpama saya diizini menyampaikan kapan dan berupa apa, pasti akan kusampaikan. Tapi mohon maaf, jangan tanya sing aneh-aneh. Yang jelas saya hanya dikabari umat ini disuruh untuk merapat nang Allah sebelum datangnya tahun 2000. Wis itu tok. Selebihnya saya nggak tahu. Entah ada apa. Sebab nyuwun sewu, resiko bagi kita ketika meninggal dengan jalan apapun, kok ruhaniyah kita masih buta pada ilahun wahid di dunia ini, mesti kita masuk dalam alam yang gelap gulita. Sebaliknya, jikalau hati sampai sudah tidak gelap, tidak buta terhadap ilahun wahid di dunia ini, maka pasti setelah kita meninggal, alam yang kita masuki itu adalah alam yang terang benderang. Dalile sampai buka Al-Baqarah 257. 2 orang yang alamnya gelap, alamnya terang dan alamnya gelap sebab apa? Di situ dikatakan yang terang sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Sebab kita hati condong menjadikan Allah ilahun wahid sebagai tumpuan kita, sebagai penolong kita, iman kita. Tapi yang kedua, walladina kafaru awliya'uhumut taghut. Selain Allah itu yang kita jadikan tumpuan,
yang kita jadikan sang penolong, yang kita imani, yang kita duk-dukno, ya toh. Nyun sewu, apa akibatnya? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Endingnya kita dalam Sebagai kesimpulan, percaya gak percaya terserah. Saya gak maksa. Saya gak maksa terhadap umat. Tapi aku yakin, saya percaya bagi mereka yang beriman, pasti dia akan, istilahnya itu packing. Apa ya packing ya? Siap-siap menghadapi hal itu. Walaupun gak ditungakni ke husnul khotimah, nek jenengan iki wis tidak ada kegelapan terhadap ilahun wahid, wis mesti, sebab hukum kepastian itu akan Anda dapatkan dikala saat rohaniyah jenengan sudah jatuh di dalam akhlak ilahiyah, di dalam hakikat makrifat. Hukum kepastian itu Anda dapatkan. Tapi jika jenengan belum masuk di dalam akhlak ilahiyah alias masih di akhlak istimaiyah, mohon maaf, kita masih memakai hukum insya Allah. Disinilah kepastian hukum dalam hati kita ini belum kuat. Pun ngoten mawon, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.